Assalamualaikum, apa kabar anak soleh dan solehah? Mudah-mudahan sehat semua ya. Berjumpa lagi dengan Ustazah Khadijah pagi ini. Hari ini, hari Rabu, kita akan belajar tematik ya nak, dengan Ustazah Khadijah. Siap kan? Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga kalian pada hari ini diberikan pemahaman yang baik sama Allah. Amin. Sudah disiapkan belum alat tulisnya? Yang belum, ayo segera ya siapkan alat tulisnya. Ada buku, pensil, dan penghapusnya. Sudah siap? Pinter. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan sekitar. Wah, Maha Besar Allah telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Banyak sekali loh nak, tentang penciptaan alam semesta ini terdapat di dalam Al-Quran. Terutama yaitu ada di surat Al-Luqman ayat 10. Yang artinya, Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Masya Allah, Maha Besar Allah. Allah menciptakan bumi terhampar, gunung-gunung menjulang tinggi, menumbuhkan pepohonan, dan menurunkan hujan. Ya Allah, Maha Besar Allah. Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur, tidak boleh mengeluh. Apapun yang terjadi, kita harus bersyukur karena Allah telah memberikan kita alam semesta yang indah ini. Ya, jangan lupa selalu bersyukur setiap hari. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan. Lingkungan itu dibagi menjadi dua, ada lingkungan alam dan lingkungan buatan. Kali ini kita belajar tentang lingkungan alam dulu ya. Apa sih lingkungan alam itu? Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan langsung oleh Allah. Nah, yang pertama ini kita akan belajar tentang gunung. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Gunung ini biasanya lebih tinggi dan lebih curam dibandingkan bukit. Gunung memiliki puncak yang merupakan daerah lava atau bekas lava. Yang kedua yaitu bukit. Bukit merupakan dataran yang menjulang tinggi seperti gunung, tetapi ketinggiannya tidak lebih dari 500 meter. Bukit ini mempunyai puncak yang lebih landai dan lebih rata. Biasanya dimanfaatkan untuk lahan perkebunan seperti kopi, teh, coklat atau kakao, dan karet yang bernilai ekonomi tinggi. Nah, wilayah perbukitan dengan pepohonannya juga berfungsi sebagai daerah resapan air, penghasil oksigen, konservasi flora dan fauna, dan juga sebagai tempat wisata. Yang ketiga yaitu hutan. Hutan adalah kawasan yang ditumbuhi pepohonan lebat dan tumbuhan lainnya. Jadi, hutan ini memegang peranan penting sekali sebagai penghasil oksigen dan juga penyerap karbon dioksida, sehingga hutan disebut sebagai paru-paru dunia. Hutan juga tempat hidup beraneka flora dan fauna, penyedia sumber air, dan mencegah pemanasan global. Yang keempat yaitu sungai. Sungai merupakan aliran air alamiah yang mengalir terus-menerus dari hulu atau daerah dataran tinggi menuju hilir atau daerah yang lebih rendah. Sungai ini
banyak sekali manfaatnya loh. Yang pertama, sebagai penampung air hujan, mengalir air ke hilir agar air tidak meluap pada satu tempat. Sebagai pusat ekonomi dari berbagai jenis ikan dan tanaman air. Sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dan juga sumber nafkah bagi para nelayan tambak. Penampung batu kali, pasir, emas, dan juga sebagai tempat rekreasi atau olahraga arung jeram. Yang kelima yaitu danau. Danau adalah cekungan di alam yang terisi air hujan atau air dari mata air yang ada di tempat tersebut akan membentuk sebuah danau. Nah, danau ini bermanfaatnya banyak sekali loh, yaitu untuk kebutuhan air tawar, pembangkit listrik tenaga air, sumber irigasi atau pengairan sawah, pemeliharaan ikan air tawar, sarana rekreasi, penelitian, wadah resapan air pencegah banjir dan erosi, serta penyubur tanah di sekitarnya, dan juga sebagai sarana olahraga air. Nah, anakku, hari ini kita sudah belajar tentang lingkungan alam. Lingkungan alam yang telah kamu cermati tadi hanyalah sebagian kecil dari begitu banyaknya lingkungan alam yang Allah ciptakan. Setiap daerah memiliki lingkungan alam yang khas dengan keindahan dan kelebihan masing-masing. Subhanallah, Maha Besar Allah yang telah menciptakan alam raya ini untuk segala kebutuhan manusia. Untuk hari ini, tugas kalian adalah membaca halaman 87 sampai halaman 90 tentang lingkungan sekitar. Membacanya tidak perlu dikumpulkan ya nak, karena Ustazah percaya kalian pasti melaksanakan apa yang Ustazah minta. Terima kasih atas kerjasamanya. Sebelum Ustazah akhiri, mari kita berdoa dulu ya. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.